Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Puspita Larasati, NPM 19180110115 dari Program Studi Pendidikan Dokter. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi hak asasi manusia yang berkaitan dengan tugas video pembelajaran mata kuliah kewarganegaraan. Oke, jadi di hak asasi manusia ini yang perlu kita pahami yaitu adanya pengertiannya seperti apa, lalu hukum yang mengatur hak asasi manusia, ciri-ciri, macam, dan juga pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Baik, yang pertama yaitu adanya pengertian. Nah, apa sih hak asasi manusia itu? Jadi, hak asasi manusia itu yaitu hak yang melekat pada setiap diri manusia. Nah, hal ini sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari pengertian-pengertian tadi kita dapat kesimpulan bahwa hak asasi manusia memang sudah kita miliki dan melekat pada diri setiap manusia yang merupakan bentuk anugerah dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga hak-hak tersebut itu perlu kita jaga, perlu kita hormati, dan juga perlu kita junjung tinggi, serta perlu kita lindungi agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Nah, berikutnya nih, ciri-ciri hak asasi manusia itu seperti apa aja sih gitu kan. Nah, ciri-cirinya yang pertama ada hakiki. Nah, hakiki ini maksudnya yaitu hak asasi manusia ini memang melekat pada diri kita gitu. Memang sudah dari dulu itu melekat dan itu hukumnya mutlak bahwa setiap manusia memiliki hak asasi manusia. Lalu berikutnya ada universal. Nah, universal ini artinya bahwa hak asasi manusia itu tidak dibedakan berdasarkan ras, kewarganegaraan, agama, budaya, sosial budaya, ataupun juga status sosial, itu tidak ada yang membedakan, sehingga hak asasi manusia itu bersifat general. Kita semua itu memiliki hak asasi manusia. Sebagai contoh, misalnya saya dari kewarganegaraan Indonesia, lalu ada orang lain yang dari kewarganegaraan Amerika ataupun Inggris atau Perancis gitu. Nah, itu walaupun kewarganegaraan kita berbeda, kita tetap memiliki hak asasi manusia gitu. Jadi sehingga tidak ada yang membeda-bedakan. Lalu berikutnya diwarisi. Hak asasi manusia itu tidak diwarisi, seperti konsepnya bahwa hak asasi manusia itu memang sudah melekat pada diri setiap manusia dari kita, mungkin dari awal kehidupan kita yang merupakan anugerah dari Tuhan, sehingga tidak ada bahwa hak asasi manusia itu diwarisi. Selain tidak diwarisi, hak asasi manusia itu juga tidak bisa dicabut. Hak asasi manusia juga tidak bisa dibagi. Kenapa? Karena setiap manusia sudah memiliki hak asasi manusia dan melekat pada diri masing-masing. Lalu berlanjut ke macam-macamnya. Nah, macam-macamnya itu apa aja sih dari hak asasi manusia ini? Nah, di sini ada hak asasi manusia di bidang pribadi, di bidang politik, di bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga di bidang hukum. Oke, yang pertama nih, di bidang pribadi. Maksudnya apa sih? Jadi sebagai contoh, hak asasi manusia di bidang pribadi itu contohnya kita sebagai manusia itu kita punya hak untuk memiliki kehidupan, kita punya hak untuk berpendapat, kita juga punya hak untuk memilih agama dan kepercayaan yang ingin kita anut. Kita juga punya hak untuk menjalankan kepercayaan dan ibadah agama kita gitu, dan yang lain sebagainya. Serta kita juga punya hak nih untuk menjalankan kehidupan kita, privasi kita gitu. Lalu berikutnya ada hak asasi manusia di bidang politik. Nah, di bidang politik ini tentu tidak jauh-jauh nih dari dunia politik. Nah, sebagai contoh hak asasi manusia di bidang politik itu yang pertama, bahwa kita sebagai manusia punya hak untuk berpendapat juga, kita punya hak untuk berkumpul, kita punya hak untuk berserikat, kita punya hak untuk bergabung dengan suatu golongan tertentu, atau yang lebih spesifiknya di Indonesia kita punya hak untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan ataupun pemangku jabatan di pemerintahan seperti wali kota, gubernur, ataupun presiden. Kita bisa, tetapi yang pertanyaannya adalah apakah kita mampu untuk menjadi presiden? Nah, seperti itu.
Oke, balik lagi ke hak asasi manusia. Itu ada hak asasi manusia di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi gak jauh-jauh nih dari yang namanya keuangan. Nah, di sini maksudnya hak asasi manusia di bidang ekonomi, contohnya itu yang pertama, kita sebagai manusia itu punya hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Kita punya hak untuk mendapatkan upah atau bayaran atas pekerjaan yang kita lakukan, dan kita juga punya hak untuk makan gitu kan, ekonomi. Nah, dan lainnya. Lalu ada nih hak asasi manusia di bidang sosial budaya. Nah, di bidang sosial budaya ini contohnya kita sebagai manusia itu punya hak untuk contohnya memiliki kehidupan bermasyarakat. Terus kita juga punya hak untuk mengembangkan atau mengekspresikan diri, baik itu secara sosial dengan teman-teman ataupun orang lain, atau juga kita bisa mengembangkan diri. Kita punya hak untuk mengembangkan budaya yang kita miliki, serta kita juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu yang terakhir yaitu ada hak asasi manusia di bidang hukum. Nah, di bidang hukum ini maksudnya apa sih? Jadi di bidang hukum itu kita punya hak untuk memiliki keadilan, dan juga kita itu memiliki hak kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi baik kita sebagai rakyat biasa dengan para pemangku jabatan di pemerintahan, kita tidak ada bedanya di mata hukum. Kita sama karena kita memiliki hak asasi manusia. Nah, apakah hak-hak tersebut itu bisa dilanggar ataupun tidak gitu? Tentu ada. Tidak adalah pelanggarannya. Nah, pelanggaran hak asasi manusia itu dibagi menjadi dua, dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hak asasi manusia berat, dan yang kedua hak asasi manusia ringan. Hak asasi manusia biasa. Nah, yang hak asasi manusia berat itu contohnya seperti ada pembunuhan, terus juga ada penyiksaan. Nah, ada juga nih yaitu genosida. Genosida itu artinya pembunuhan massal gitu. Nah, ini mencakup ke pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua yaitu ada pelanggaran hak asasi manusia yang biasa, yaitu contohnya ada penganiayaan, pemukulan, menghalangi orang untuk berpendapat. Nah, kenapa sih menghalangi orang untuk berpendapat itu merupakan pelanggaran? Tentu karena kita setiap orang punya hak untuk bebas berpendapat, sehingga apabila kita melarang orang untuk berpendapat, tentu kita sudah melanggar hak asasi manusia. Oke, baik nih, mungkin saya akan menceritakan sedikit cerita tentang pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu adanya kasus Marsina. Nah, kasus Marsina ini mungkin pada masanya itu menjadi suatu kasus yang besar, dan yang saya dengar hingga saat ini pun kasusnya tidak terungkap gitu kan. Nah, diceritakan bahwa pada kasus Marsina ini, jadi Marsina adalah seorang buruh. Dia adalah wanita buruh yang bekerja sebagai buruh di salah satu perusahaan. Nah, pada masa itu pemerintah setempat memerintahkan untuk setiap perusahaan itu menaikkan upah bagi pekerja dan karyawannya untuk menjamin kesejahteraan karyawannya. Akan tetapi perusahaan tersebut itu tidak menjalankan perintah tersebut, sehingga Marsina dan kawan-kawannya itu melakukan demonstrasi ataupun menuntut haknya untuk peningkatan upah. Namun tidak diberikan. Yang terjadi adalah teman-temannya itu diinterogasi, terus juga dilakukan penganiayaan karena melakukan perlawanan, dan Marsina pun diancam untuk tidak melanjutkan demonstrasi dan untuk tidak melawan. Akan tetapi Marsina dia tetap memperjuangkan haknya dan hak teman-temannya, sehingga dia tetap melakukan unjuk rasa, sehingga perusahaan tersebut mengabulkan permintaannya untuk memberikan peningkatan upah. Nah, akan tetapi keesokan harinya naas Marsina ditemukan terbunuh dengan tidak wajar gitu. Nah, dari kasus tersebut dapat kita temukan bahwa ada beberapa pelanggaran hak. Yang pertama itu pelanggaran hak di bidang ekonomi. Kenapa? Karena perusahaan di tempat Marsina dan teman-temannya itu tidak menaikkan upah, sehingga perusahaan tersebut tentu tidak menjamin kesejahteraan karyawannya. Sedangkan hal itu
bertolak belakang dengan hak asasi manusia di bidang ekonomi, di mana bahwa setiap manusia itu punya hak untuk mendapatkan upah yang sesuai dengan pekerjaannya, mempunyai hak untuk memiliki kehidupan yang layak dan juga sejahtera. Nah, selain di bidang ekonomi, kasus tersebut juga mencerminkan adanya pelanggaran hak di bidang kebebasan berpendapat. Kenapa? Karena ketika Marsina dan teman-temannya itu berusaha untuk mengutarakan pendapatnya dan menuntut haknya, itu tidak diperbolehkan. Nah, hal ini sama saja dengan melarang adanya pendapat orang lain. Nah, hal ini tentu seperti masuk menghalangi orang lain untuk berpendapat, itu merupakan pelanggaran ringan. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya terangkan, sehingga kita dapat ambil kesimpulan dari materi hak asasi manusia ini. Jadi, hak asasi manusia itu adalah hak yang memang melekat dalam diri setiap manusia, yang perlu kita junjung tinggi, kita hormati, kita jaga, agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Nah, kita pun sebagai manusia itu perlu untuk menjaga hak asasi manusia kita. Akan tetapi kita juga perlu untuk sadar bahwa kita tidak boleh merenggut hak asasi orang lain. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.